Junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada seluruh keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. Sebelum memulai acara pembukaan pada pagi hari ini, izinkan saya membuka dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama lain dipersilakan untuk berbicara. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Effendi MZ. Kepada beliau dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama doa bagi yang beragama Islam akan saya pimpin dan saudara yang luar Islam bisa menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami berkumpul di ruangan ini dalam kekhusyuan dan ketundukan hati. Kami memanjatkan doa kepadamu, memohon ampunan dan maghfirah-Mu, memohon belas kasihan serta rahmat-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami akan mengikuti penyuluhan hukum regulasi moderasi beragama dengan memohon ridho dan izin-Mu
berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dalam kegiatan ini, dari awal, pertengahan sampai akhir kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai salah satu bentuk ibadah kepadamu, serta jadikanlah ia bernilai pahala di sisimu. Ya Allah, ya Wahid, Engkaulah yang tunggal, Engkaulah ilah yang satu. Kami mohon, kuatkanlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa kami. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa-dosa mereka yang telah mendahului kami. Tempatkanlah kami dalam rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ili, Engkaulah pengabul doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan oleh PLT Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Bapak Imam Syaukani SAGMH. Kepada beliau, dipersilakan. Melati kuntum tumbuh melati. Cakep. Saya ulangi Bapak Ibu. Melati kuntum tumbuh melati. Cakep. Sayang merbah di pohon cemara. Cakep. Assalamualaikum mulanya kata. Saya sembah pembuka bicara. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Pak Kaharudin, mewakili Kepala Kantor Wilayah. Kebetulan kawan lama saya di pusat, Pak Haji Yanis. Tapi tampaknya beliau sedang ada tugas dan mungkin besok bisa bertemu. Yang kami hormati para tokoh agama, sahabat-sahabat semua, karena saya lihat ini ada muka-muka yang tidak asing, Pak. Aduh, Bu, nih ada. Saya langsung ingat saja. Dan mungkin Bapak Ibu, para peserta undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Saya ini kebetulan dari Cirebon. Begitu melihat ada batik-batik yang menggunakan motif Megamendung, saya seperti di rumah. Dari belakang tadi ada juga, ada yang depan ini menggunakan juga motif-motif Megamendung. Jadi memang Bapak Ibu pada kesempatan yang berbahagia ini
Kita ini adalah bangsa yang tentu sangat majemuk. Sepanjang yang kami ketahui dari berbagai literatur yang ada, juga mungkin berdasarkan pengamatan kami di masyarakat, saya kira tidak ada bangsa yang semajemuk bangsa Indonesia. Tidak ada di dunia ini yang semajemuk bangsa Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia ini tentu kita harus sikapi dengan sangat baik. Karena kemajemukan itu ada dua mata uang yang kalau kita tidak sikapi dengan baik, itu kemajemukan itu bukan malah memberikan manfaat kepada kita, tetapi memberikan kemudaratan bagi kita, keburukan bagi kita. Jadi kemajemukan itu anugerah di sisi lain, tapi di sisi yang lain juga berpotensi menimbulkan konflik. Negara dalam hal ini Bapak Ibu tentu harus berupaya sedemikian rupa agar kemudian kemajemukan yang mempunyai dua sisi mata uang itu bisa saling mendukung satu sama lain. Dan seyogianya kita berharap bahwa kemajemukan itu adalah anugerah bagi kita. Ibarat mozaik gitu. Mozaik itu kan bermacam-macam warna, tapi ketika disusun sedemikian rupa, maka itu menjadi indah. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama melalui program penguatan moderasi beragama adalah salah satu cara untuk dapat mengelola kemajemukan itu. Tentu berbagai macam cara bisa kita lakukan, dan itu dilakukan juga oleh negara, oleh pemerintah daerah, dan juga mungkin masyarakat. Semata-mata di dalam rangka untuk mensyukuri apa yang telah Tuhan beri kepada kita, yaitu kemajemukan yang luar biasa. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama sebagai salah satu program di Kementerian Agama itu harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja yang ada di Kementerian Agama. Salah satunya adalah Biro Hukum dan KRN sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka apabila Bapak Ibu melihat judul itu penyeruan hukum tentang regulasi moderasi beragama, karena memang ini menjadi tusi kita Pak Kabar. Kita tidak mungkin menggunakan judul lain, menyesuaikan dengan fungsi kita. Tetapi sesungguhnya tentu dalam pelaksanaan kegiatan kita bisa mengatur sedemikian rupa, mempolakan sedemikian rupa bagaimana kegiatan itu bisa dilaksanakan. Memang kemudian fokusnya pada persoalan regulasi, tapi ada dua pembicara nanti yang akan ikut bersama-sama dengan kita. Kami akan mengawali, dan kedua nanti ada akademisi dari perguruan tinggi. Jadi, semoga dengan apa yang kami lakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Kita akan semakin lebih tahu apa itu moderasi beragama, khususnya dari perspektif regulasi atau peraturan perundang-undangan. Kami mohon maaf apabila kehadiran kami tentu sedikit banyak juga mengganggu itu Pak Kabang. Mengganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Tapi kami berharap tentu saja pertemuan ini adalah pertemuan yang membahagiakan. Pertemuan yang membaikkan bagi kita semua. Dan kami berharap bahwa Bapak Ibu dapat mengikuti acara ini dengan baik, dan dari mulai awal sampai akhir, karena kebetulan hari ini Jumat. Hari Jumat itu antara mau cepat-cepat sama lambat-lambat ini harus diatur sedemikian rupa. Kalau kata Pak Dor ini, kalau Jumat itu hari pendek. Tapi karena kita kebetulan ketemu di hari Jumat, kita anggap bahwa Jumat adalah Jumat yang berkah bagi kita semua. Pertemuan adalah pertemuan yang berkah bagi kita. Sebenarnya kalau Jumat titip salam dari pimpinan di Kementerian Agama kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat selalu, dan mohon izin Pak Kabar, kami kita Bapak Dr. mewakili Pak
kami untuk membuka acara. Dia Demikian Dia yang sambutan punya yang tusi. dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak tuh sih atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurlah dia Selamat nolakkan pagi ya. dan salam sejahtera bagi kita tergantung semua. lobby bawah, lobby bisa ketemu pas pertemuan, turun karena kejadian. Oh siap kesulitan di kepengurusan 3 orang menjadi satu yang paling psikolog. Selanjutnya, sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat atau yang mewakili Dia banyak mengurus sekaligus sawitnya membuka itu secara resmi PP. kegiatan penyuluhan hukum tentang regulasi moderasi Si beragama Haris kali itu. pada pagi hari ini kepada beliau Haris, kami Haris. persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tinggal baca kursi. Kepala Biro Hukum Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Perdagangan Republik Indonesia, Ya, jadi takutnya dia cara pikirnya Jauh beserta seluruh fraksi lain itu rombongan yang membuat staf itulah jadi ya, panitia yang harus ada. hadir pada hari ini. Karena kita turun Kemudian yang dihormati Ketua Tim Sekretariat Kanwil Ketua KUB Pak Nur Sahid. Ini kalau kawan-kawan di KUB pasti sudah sangat kenal. Terus juga beliau ini sekretaris KUB yang sudah yang ketiga ya, gedenya. Abadi. Ya. Nur Sahid. Kemudian tentu yang kami hormati saya itu bapak-bapak dan ibu, Enggak. khususnya dan Dia para profesional. peserta dari unsur Tapi kayaknya dia udah KUB Provinsi sekarang kan kalau Kalimantan udah Barat, hanya ya, dua ya. Dr. Madus. Pak Madus ini sama-sama biasa ketemunya di Kejaksaan Pak ya kita, Ya. tapi bicara di Pakem. Ya. ya. Kemudian ada dari penyuluh nih, kawan-kawan penyuluh, ya, penyuluh lintas agama, Ya, ya, ada Islam, Kristen, Katolik. Katolik, Buddha, Hindu. Jumadin. Terima kasih. Dari IPIM juga, alhamdulillah terima kasih Pak Kiai bisa hadir dari FKUB Kuburaya Pak Matoni. Jadi topinya sungguhnya hari ini tampilan kearifan lokal. Yang punya bandara. Oh, yang punya bendera. Kemudian dari organisasi keagamaan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan seluruh peserta yang hadir yang berbahagia. Mengawali sambutan ini perkenan kami menyampaikan salam hangat sekaligus permohonan maaf dari Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang ini tidak bisa hadir membersamai kita karena pada saat yang sama ini beliau juga ada kegiatan di Ketapang dengan yang sama misinya dengan yang kita lakukan pada hari ini, yaitu launching desa sadar kerukunan. Jadi dan agenda kebetulan juga sudah dengan tidak bisa diundur lagi kalau mestinya kemarin dia sudah menyampaikan permohonan maaf sekaligus salam hangat untuk kita semua
tugasnya Pak Karo dan tim ini. Oh, Karo nih. Beliau itu begitu saya sampaikan Pak Karo mau hadir, oh itu teman saya. Karo. Beliau ini Kepala sama-sama biro. dulu bagaimana Udah, semua. membidani lahirnya undang-undang tentang haji. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda di 3 tapi sekarang Tuhan yang beda Maha di Esa, alhamdulillah di hari yang berkah ini kita bisa hadir bersama Dia di tetap ruangan standar, ini tapi untuk kayak mengikuti penyelenggara kegiatan itu kan sosialisasi sebenarnya lokasi sembilan penyuluhan hukum tentang regulasi moderasi beragama. voting shop Mudah-mudahan ini akan Dia cuma dua. semakin menambah pemahaman kita yang pada akhirnya Iya, dia semakin satu di- membuat komitmen kita untuk tidak salah ya melaksanakan eselon berbagai langkah 2B kegiatan terkait dengan pembuatan moderasi beragama. saya kalau kerja itu tuh malas ngurusnya Agama Islam, mari Angkat kita orang. haturkan selawat beriring salam, Enggak, saya semoga fungsional. berlimpah curahkan kepada Penyuluh baginda ahli Rasulullah muda. Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sepanjang Kalau yang hari kita beliau. kan penyuluh ahli pertama, penyuluh ahli Tentu muda, penyuluh kami dari ahli Kanwil media. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih Kemana? dengan diselenggarakannya kegiatan pada hari Oh, ini. maju kan. Dipilihnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat salah satu lokus kegiatan penyuluhan hukum terkait dengan moderasi ini. Dan bagi kita ini Nanti tentu ditanyakan ke akan ketua dong, apa sangat bermanfaat khususnya pemahaman terhadap moderasi beragama berkenaan dengan regulasi kayaknya ini yang staf ahli sudah hadir, ahli yang staf sudah staf ada. ahli. Dan yang terbaru misalnya berkaitan dengan hadirnya Perpres 58 tahun 2023 Tapi yang di dalamnya kayaknya memang sih ketika bicara sudah moderasi terbentuk. beragama melibatkan berbagai pihak yang terkait, ada 19 Oh. kementerian yang Yang dilibatkan. baru. Dia ada bicara tentang moderasi apalagi beragama saya lihat dan bisa memasukkan program moderasi beragama Gabung. itu di satu papan lembaga-lembaga reklame. di instansi tersebut. Jadi kalau selama ini moderasi beragama ini digaungkan oleh Kementerian Agama dengan berbagai kegiatannya. Nah, dengan lahirnya Perpres ini, moderasi beragama dikawal secara bersama-sama. Banyak pihak yang dilibatkan dalam proses pembuatan moderasi beragama ini. Nah, mudah-mudahan kegiatan ini akan semakin menambah pemahaman kita, peran-peran kita di dalamnya, termasuk diantaranya adalah memang masyarakat. Moderasi beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Pada kenyataannya memang jika kondisi umat beragama pada suatu negara tidak rukun atau tidak kondusif, maka kondisi kerukunan nasional pun sulit untuk ditegakkan. Dan kita bersyukur Indonesia sampai saat ini menjadi model bagi perwujudan bagaimana mengelola kerukunan itu di tengah-tengah keberagaman yang luar biasa, suku, etnik, termasuk agama. Jadi kita menjadi salah satu rujukan. Oleh sebab itu tentu ini perlu kita rawat secara bersama-sama, dan hadirnya kegiatan-kegiatan semacam ini sebagaimana saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini menjadi memperkuat pemahaman kita dan menyamakan langkah-langkah kita untuk menguatkan moderasi beragama ini. Hadirin yang berbahagia, Kementerian Agama sebagai bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pembangunan di bidang agama, terus-menerus menguatkan pilar-pilar moderasi beragama ini. Hari ini terbukti dengan masuknya program moderasi beragama ini dalam prioritas program Kementerian Agama, dan pada RPJMN 2025 dan 2045 ini menjadi juga prioritas program pemerintah sudah muncul di RPJMN kita. Tidak hanya Kementerian Agama. Ya.
pelibatan masyarakat akan semakin luas dalam hal ini, ya, karena program-programnya juga semakin luas. Nah, kita di Kalimantan Barat, sebagaimana kita ketahui bersama, adalah provinsi dengan penduduk yang sangat majemuk. Provinsi dengan penduduk yang sangat majemuk, suku maupun agamanya. Nah, ketika bicara moderasi, ini sesungguhnya praktek-praktek yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sudah lama terbangun. Di Kalimantan Barat misalnya, kita bisa menyaksikan bagaimana hidup berdampingan dengan damai, dengan rukun, tidak pernah merasa terganggu. Rumah-rumah ibadah yang berdiri berdampingan, masjid dengan gereja, kan begitu, masjid dengan vihara, masjid dengan kelenteng. Ini akan kita temukan jejak-jejak ini di Kalimantan Barat, dan ini bukan ini, sudah mulai sejak lama. Artinya jejak kerukunan, jejak moderasi yang hari ini kita gelarakan sesungguhnya sudah ada pada diri masyarakat Kalimantan Barat, dan memang karena kerukunan, kedamaian ini adalah sesuatu yang dinamis, maka terus-menerus perlu kita usahakan, ikhtiarkan. Kadang tidak mustahil, selalu ada kondisi-kondisi yang coba memicu, ya, baik diciptakan atau kadang secara spontanitas ini terjadi. Maka kami sangat berterima kasih, memberikan apresiasi yang luar biasa pada pemuka agama, pemuka masyarakat, khususnya FKUP, mampu melakukan proses penyelesaian, malah langkah-langkah awal pencegahan konflik ini, sehingga belum cuat kemerbukaan diselesaikan secara arif, secara bijak di tingkatannya masing-masing. Ini saya kira capaian yang harus kita jaga ketika kita ingin merawat Indonesia, merawat Kalimantan Barat tetap dalam suasana rukun dan damai. Dan ini, maka ini dibuktikan memang di capaian kita di Kalimantan Barat ini. Kalau bicara fakta yang berbicara, ya. Jadi capaian kita di Kalimantan Barat ini di tahun 2019 sampai 2020, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini meraih Harmony Award dari Menteri Agama. Kemudian ini kan berarti apresiasi terhadap kerja-kerja bagaimana merawat kerukunan di Kalimantan Barat ini. Yang kedua, misalnya kota Singkawang ini menjadi kota tertoleran di Indonesia ini, tidak tanggung-tanggung, sudah 4 tahun berturut-turut. Luar biasa di Singkawang. Lalu di Orde Baru disebut dengan kota Amoy. Amoy. Anciang. Kota Seribu Kelenteng. Ya. Kita wujud kerukunan di sana. Amoy Singkawang. Bapak Singkawang melihat bagaimana Mesir Raya Singkawang yang berada di tengah kota berdampingan, tidak terlalu jauh jaraknya dengan vihara, ya. Di situ. Dan itu sudah terbangun, sudah sangat lama. Nah, wajar kemudian ini terus perlu kita rawat, dan ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, walaupun demikian memang tidak kita pungkiri ada saja yang kemudian kadang muncul, dan saya kira dengan banyaknya ruang-ruang pertemuan, kan kata Pak Naro tadi, ada orang-orang yang sudah saya kenal ini, artinya kita pernah bertemu, dan pertemuan itu kadang tiba-tiba, oh ini teman-teman saya. Makin banyak ruang-ruang pertemuan, saya kira
persoalannya akan semakin mudah kita selesaikan. Dan ini pemerintah mencoba memfasilitasi ini dengan berbagai kegiatan, diantaranya melalui forum-forum maupun secara langsung yang dikelola oleh pemerintah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhirnya dengan kegiatan pada hari ini pemahaman kita tentang regulasi yang berkaitan dengan moderasi beragama ini tentu mestinya menambah keyakinan kita secara bersama-sama bahwa yang kita lakukan berkaitan dengan moderasi beragama ini sudah ditopang oleh regulasi, oleh kepastian hukum untuk memastikan kita kita jangan pernah ragu ya dalam melakukan berbagai kegiatan, dan dengan itu pula kita jangan bimbang untuk kemudian berkomunikasi dengan berbagai pihak, karena mereka adalah bagian-bagian yang memang sudah seharusnya kita ajak berbicara untuk bagaimana mengokohkan moderasi. Dan kita kemarin baru bersama-sama meluncurkan tentang aplikasi pemantauan implementasi moderasi beragama oleh imamnya ini adalah Menteri Agama, tapi melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian, TNI, dan seterusnya. Nah, ini dengan ini tentu antisipasi konflik diharapkan bisa terdeteksi lebih awal. Dan kita bersyukur Bapak dan Ibu, saya merasakan, saya kira iklim proses pesta demokrasi yang hari ini sedang berlangsung, ini suasananya adem, ya, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan juga bagian dari kesadaran orang untuk bahwa apapun perbedaannya, ya, apalagi narasi-narasi yang menggunakan politik agama kan alhamdulillah tidak sekeras sebelumnya. Nah, ini bukan keberhasilan dari bagian dari keberhasilan kita mensosialisasikan, menyampaikan tentang moderasi beragama di tengah masyarakat. Betapa kita perlu merawat, menguatkan bersikap toleran, dan bersikap menghargai ketika terdapat perbedaan dengan mengedepankan sikap santun dan kasih sayang dalam praktek beragama, praktek kehidupan kita sehari-hari, dan sejatinya memang beragama demikian adanya. Dan mudah-mudahan sekira kegiatan ini berlangsung dengan lancar, sukses dari awal sampai akhir, dan kita dapat mendapatkan manfaat yang besar untuk menjalankan tugas-tugas kita. Akhirnya izinkan saya bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat untuk membuka acara penyuluhan hukum tentang regulasi moderasi beragama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka acara ini secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berakhir sudah acara pembukaan kegiatan penyuluhan hukum tentang regulasi moderasi beragama pada pagi hari ini. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu semua, kami mohonkan untuk maju ke depan panggung agar kita bisa mengambil gambar bersama-sama. Kepada hadirin semua kami persilakan.